Halo teman-teman semua, saat ini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan tema kesuburan tanah dan pemupukan. Kenalkan, nama saya Aprilia Putri Baulang dengan NIM 2203 1108 0001 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah dengan dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Sandra Angelin Pakasi MSI dan dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy MS. Dan saya berasal dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian dan Prodi Agroteknologi. Kebutuhan unsur hara tanaman. Yang pertama ada gambar di mana ada bapak-bapak dan juga satu wanita yang ada di perlahan atau di lahan yang begitu luas, dan di bawah gambar ada gambar jagung yang terdiri ada makro sekunder, makro primer, dan makro atau NPK, CA, MG, S. Ada juga CMO, B, MN, ZN, CUV. Kesuburan tanah dan pemupukan. Tanah merupakan komponen utama dan penting bagi daya dukung suatu kemampuan lahan terhadap pemanfaatan oleh manusia. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara nutrisi atau senyawa organik dan anorganik, sederhana dan unsur-unsur. Berdasarkan tingkat kesuburannya, tanah dibedakan menjadi 3 macam atau jenis, yakni dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Tanah subur yang terdiri atas tanah vulkanik, holzolik, dan aluvial. 2. Tanah kurang subur terdiri atas pasir, tanah gambut, dan tanah kapur. 3. Tanah tidak subur adalah jenis tanah yang tandus karena mengalami proses pencucian oleh air hujan. Sifat-sifat tanah: 1. Ketebalan lapisan tanah atau slom tanah. 2. Tekstur tanah. 3. Permeabilitas tanah. 4. Drainase tanah. 5. Kandungan bahan dasar tanah. 6. Salitas tanah. Pengertian kesuburan tanah. Tanah yang subur baik untuk usaha pertanian karena menguntungkan. Sebaliknya, terhadap tanah yang kurang subur dilakukan usaha untuk menyuburkan tanah tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat. Kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang diinginkan. Pada lingkungan tempat tanah itu berada, produk tanaman tersebut dapat berupa buah, biji, daun, bunga, umbi, genta, eksudat, akar, tobus, batang, biomasa, naungan, atau penampilan. Tanah memiliki kesuburan yang berbeda-beda tergantung faktor pembentukan tanah yang merajai di lokasi tersebut, yaitu bahan induk, iklim, relief, organisme, atau waktu. Tanah merupakan fokus utama dalam pembahasan kesuburan tanah, sedangkan tanaman merupakan indikator utama untuk kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Tanah dikatakan mempunyai tingkat kesuburan baik jika tanah tersebut maupun menyediakan semua unsur hara yang diperlukan tanaman. Tanah yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, produksi tanaman baik atau tinggi. Pertanian masa depan adalah pertanian yang berorientasi pada penggunaan optimal seluruh sumber daya pertanian dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesuburan tanah harus dipertahankan agar tetap terjaga dengan baik, sehingga usaha tani yang dilakukan dapat memberikan hasil yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara optimalisasi pengolahan tanah untuk menjaga kesuburan tanah melalui penerapan pola pemupukan berimbang. Pupuk dan pemupukan. Pengertian pupuk. Pupuk adalah setiap material baik organik maupun anorganik, alami atau sintetis
yang memberikan satu atau lebih unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan pemupukan. Tujuan dari pemupukan adalah sebagai berikut, yaitu untuk menambah unsur hara yang terdapat di tanah sehingga tersedia makanan yang cukup untuk tanaman berproduksi secara maksimal. Untuk menggantikan unsur hara, yaitu makanan yang hilang dari tanah karena tersangkut panen tercuci. Jenis-jenis unsur hara tanaman ialah unsur hara makro primar atau NPK, unsur hara makro sekunder atau CAMGS, dan unsur hara mikro yaitu VEMN, ZN, CUBMO. Dasar-dasar pemupukan. Dalam melakukan pemupukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, tanaman yang akan dipupuk. Sifat tanaman yang perlu diketahui adalah penggunaan unsur hara oleh tanaman. 1. Unsur hara diserap oleh tanaman digunakan untuk menyusun bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, bunga yang akan menjadi. Yang kedua, jumlah unsur hara yang perlu oleh tanaman berbeda berdasarkan unsur tanaman dan jenis klon. Jenis tanah yang akan dipupuk. Kandungan tanah akan unsur hara berbeda, sehingga kebutuhan pupuknya juga berbeda. pH tanah juga mempengaruhi jenis pupuk yang akan diberikan. Jangan memberi pupuk masam pada tanah pH rendah. Tanah yang dapat memfiksasi atau memikat unsur-unsur yang ditambahkan apabila pH rendah, maka perlu pengapuran untuk mengurangi daya fiksasi unsur Al terhadap unsur P. Menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman. Umumnya unsur hara mudah diserap oleh akar tanaman pada pH tanah netral 6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara mudah larut dalam air. Pupuk yang digunakan. Tiap jenis pupuk mempunyai unsur hara, reaksi fisiologi, kelarutan, kecepatan bekerja yang berbeda, sehingga jumlah dan jenis pupuk yang diberikan berbeda untuk setiap jenis tanah dan tingkat umur tanaman. Pupuk digolongkan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri pengurai, misalnya pupuk kandang, kompas. Selanjutnya ada pupuk anorganik atau pupuk buatan. Adalah jenis pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan cara meraup berbagai bahan kimia sehingga memiliki presentase kandungan unsur hara yang tinggi, misalnya urea, sp3,6, dan NPK. Menurut banyak unsur hara yang dikandungannya, maka pupuk dibagi. Pupuk tunggal yaitu pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur hara, atau biasanya berupa unsur hara makroprimar. Misalnya unsur hanya mengandung unsur N. Selanjutnya pupuk menjemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur. Misalnya NPK mengandung nitrogen, fosfor, kalium. Menurut cara aplikasinya, pupuk buatan dibagi. Yang pertama pupuk akar, yaitu pupuk yang diserap oleh tanaman melalui akar dengan cara penebaran atau dibenamkan di tanah. Misalnya urea, NPK, dan lain-lain. Selanjutnya ada pupuk daun. Adalah pupuk yang diberikan lewat penyemprotan pada daun tanaman. Misalnya Gandasil, B, Profit hijau, dan lain-lain. Yang keempat, jumlah pupuk yang diberikan. Jumlah pupuk yang diberikan berhubungan dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara, kandungan unsur hara yang ada dalam tanah, kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk. Yang kelima, waktu pemupukan. Umumnya pemupukan dilakukan sebanyak 2 kalau, yaitu awal musim hujan dan akhir musim hujan. Pupuk yang bekerja cepat diberikan setelah tanam dan sebaiknya diberikan sedikit demi sedikit dalam 2 atau 3 kali pemupukan, karena mudah tercuci, misalnya urea, ZA, dan lain-lain. Pupuk yang bekerja lambat diberikan sebelum penanaman dan sekaligus. Untuk tanaman tahunan diberikan setiap akan mulai kegiatan maksimum tanaman, misalnya
TSP, SP36, dan lain-lain. Cara penempatan pupuk. Pentingnya penempatan pupuk agar dapat diambil akar tanaman lebih efisien, tidak merusak biji yang ditanam atau akar tanaman. Selanjutnya, cara penempatan pupuk yaitu ditabur di sekeliling tanaman dengan jarak 75-100 cm dengan cara piringan, yaitu dibenamkan di sekeliling tanaman, dengan larikan yaitu memenamkan di antara barisan tanaman, dengan cara tunggal membuat lubang tunggal di sekeliling pohon 3-5 lubang, disemprotkan lewat daun, umumnya unsur mikro. Sekedar melakukan pemupukan tidaklah cukup, bahkan tidak sedikit orang kecewa karena tanamannya kurus meski sudah diberi berbagai macam pupuk. Tanamannya tumbuh subur tapi tak kunjung berbuah. Tanamannya berbuah tapi tidaklah tahan sampai panen. Bahkan tidak jarang ada tanaman yang mati setelah dipupuk. Demikian hasil presentasi saya, dan jika ada kesalahan serta kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton.